Selamat pagi anak-anak. Apakah ini sudah masuk Google Meet semua? Buat temannya yang belum masuk, silahkan diberitahu ya, biar kita pelajarannya cepat dimulai. Oke, sudah masuk semua. Ibu akan mulai kalau sudah masuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di mata pelajaran praktikum akuntansi. Oke, meskipun dalam keadaan seperti ini, jadi kita nggak bisa bertemu langsung, nggak bisa bertemu di sekolah, tapi alhamdulillah kita dapat bertemu di video conference di Google Meet ini. Ibu harap tidak ada kendala ya nanti saat kita melakukan pembelajaran, dan ibu harap kalian semangat mengikuti pembelajaran hari ini meskipun kita tidak bertemu langsung. Oke, kalian harus tetap bersemangat. Oke, selanjutnya silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Tapi sebelum berdoa, ibu minta tolong untuk yang belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan dulu kameranya biar ibu bisa lihat kondisi kalian bagaimana. Apakah kalian siap menerima mata pelajaran hari ini? Dan juga untuk mic-nya yang belum di-mute silahkan di-mute dulu agar kelas kita nanti kondusif, tidak ada suara-suara bising yang mengganggu pelajaran hari ini. Oke, semua sudah menyalakan kamera dan mematikan mic. Nanti kalau kalian mau ngomong bisa mengaktifkan mic-nya kembali, meng-on-kan mic-nya kembali, tapi untuk sementara ini kalian mute dulu. Oke, sudah melakukan hal tersebut ya. Jadi sekarang untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Oke Mas, silahkan. Teman, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Semoga pelajaran hari ini kita bermanfaat untuk kedepannya. Oke. Nah, di sini ada kode QR mengenai presensi link presensi. Jadi kalian nanti presensinya di Google Form ya. Jadi nanti kalian silahkan presensi di Google Form sekarang atau nanti nggak apa-apa. Biar lebih instan, kalian silahkan scan kode QR-nya, atau buat yang nggak bisa scan, silahkan copy link yang ada di bawah kode QR. Oke. Nah, dan ini untuk pengumpulan resumnya. Kan minggu kemarin ibu memberi tugas kalian mengenai resum mengenai materi sebelumnya. Jadi silahkan tugasnya itu dikumpulkan di link Google Drive yang ada di sana, atau kalian bisa scan kode QR juga. Itu sudah ibu buatkan folder, jadi kalian tinggal mengupload saja. Nah, oke, sebelum memulai pelajaran, ibu mau ngetes kalian dulu mengenai materi sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Silahkan menyalakan mic-nya, tidak apa-apa. Saya Bu. Ya, silahkan. Kemarin kita mempelajari tentang penyusunan laporan laba rugi, modal dan arus kas. Masih ingat, pinter. Jadi masih ingat ya. Diharapkan semuanya juga ingat tentang materi sebelumnya, sehingga ibu bisa melanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Nah, dalam siklus akuntansi, kalian kan kemarin sudah mempelajari tentang laporan-laporan tadi yang sudah disebutkan. Jadi sekarang setelah menyusun laporan yang tadi, kalian tugasnya dalam siklusnya kalian selanjutnya akan mempelajari mengenai jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Kompetensi yang diharapkan. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian itu akan memperoleh pemahaman tentang cara menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Penguasaan terhadap materi ini itu akan menjadi bekal kalian untuk menyusun jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan pada saat kalian nanti di perusahaan saat praktek kerja.
Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama adalah setelah mengkaji berbagai sumber belajar, kalian akan mampu menentukan akun-akun untuk menyusun jurnal penutup perusahaan jasa secara tepat. Setelah melakukan proses diskusi, kalian juga akan mampu menentukan akun-akun untuk penyusunan neraca saldo setelah penutupan secara benar dan tepat. Dan juga melalui kegiatan praktikum dengan lembaga kerja, nanti kalian juga akan bisa menyusun jurnal penutup dan juga menyusun neraca saldo setelah penutupan. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai pengertian jurnal penutup. Tujuan kita melakukan pembuatan jurnal penutup. Yang ketiga, penutupan akun nominal. Ini yang akan saya lanjutkan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu jurnal penutup. Definisinya atau pengertiannya. Kan Ibu kemarin sudah menginformasikan di WhatsApp grup bahwa kalian harus mempelajari dulu kan tentang jurnal penutup. Jadi diharapkan kalian sudah tahu ya. Jadi Ibu tinggal mengulas. Yang pertama, apa itu jurnal penutup? Jadi, jurnal penutup itu adalah jurnal akuntansi yang harus dibuat untuk menjadikan rekening dalam akun-akun sementara atau akun-akun temporer itu menjadi bersaldo nol yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Jadi, jurnal penutup ini itu dilakukan pada saat akhir periode akuntansi. Dari sini ada yang ditanyakan? Silahkan menyalakan mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Saya, Bu. Silahkan. Bu, mengapa akun-akun tersebut itu harus dinolkan? Ya, pertanyaan yang bagus. Mengapa harus dinolkan akun-akun tersebut? Oke, ada yang ditanyakan, ada yang mau bertanya lagi? Bu, akun nominal apa saja yang harus dinolkan? Pertanyaan yang bagus juga. Ibu ketik dulu ya pertanyaan dari kalian. Nah, tadi pertanyaan dari Febi Anggra ini, mengapa akun-akun tersebut harus dinolkan? Kemudian pertanyaan dari Dewi Anggra ini, akun nominal apa saja yang harus dinolkan pada saat jurnal penutupan? Pertanyaan dari teman kalian ini pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompoknya. Jadi kelompok satu ada Diah dan Hani, kelompok 2 Nina dan Ica, kelompok 3 Frida dan Dian, dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di sana. Silahkan kalian mendiskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman kalian, yang sudah diajukan oleh Febi Anggra ini dan juga Dewi Anggra ini. Pertanyaan dari Febi itu akan mengindikasikan tujuan mengapa sih kita harus menyusun jurnal penutup. Kemudian pertanyaan dari Dewi, akun apa saja yang harus ditutup atau dinolkan. Jadi silahkan kalian berdiskusi selama 15 menit melalui grup WhatsApp kalian. Jadi kita istirahat dulu, nanti setelah 15 menit kita akan masuk ke meet lagi. Oke, silahkan berdiskusi. Nah, ini sudah 15 menit ya. Akan Ibu ajak kelompok siapa saja yang akan berpresentasi. Jadi untuk yang presentasi pertama presentasinya mengenai pertanyaan dari Febi Anggra ini ya, mengapa harus dinolkan, yang mengindikasikan tujuan dari penyusunan jurnal penutupan. Oke, kelompok 2 yang Ibu pilih. Jadi kelompoknya siapa ini? Ica dan Nina. Silahkan, siapa yang mau presentasi, yang mau membacakan, Ica atau Nina? Silahkan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenapa harus dinolkan? Karena untuk memisahkan taksasi akun, pendapatan dan beban tidak bercampur aduk. Kemudian yang kedua, guna menyajikan neraca awal periode setelah dilaksanakan penutupan buku. Kemudian agar mempermudah jika dilaksanakan pemeriksaan. Yang keempat, untuk menyajikan informasi keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi kenapa akunnya harus dinolkan? Oh iya, tadi presentasinya bagus banget dari Nina dan Ica. Akan Ibu tambahkan sedikit, mengapa sih kita harus
menolkan akun-akun tersebut. Jadi untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban tidak bercampur aduk dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Itu alasan pertamanya. Alasan kedua, guna untuk menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilaksanakannya penutupan buku. Kemudian yang ketiga, agar mempermudah jika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi di periode sebelumnya, dan juga untuk menyajikan informasi keadaan yang sebenarnya atau real. Jadi benar banget yang sudah dipresentasikan oleh Nina dan Eja. Oke, selanjutnya presentasi untuk pertanyaan yang kedua. Akun apa saja, akun nominal apa saja yang harus ditutup? Silahkan untuk kelompok 1. Siapa kelompok 1? Diah dan Hania. Silahkan membacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Jadi akun nominal yang harus ditutup itu ada 4, yaitu akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prefer. Benar sekali. Jadi ada 4 akun yang harus ditutup, yaitu akun pendapatan, akun beban, ikhtisar laba rugi, dan juga akun pribadi atau akun prefer. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit mengenai cara penutupannya, cara menutup akun-akun tadi yang sudah disebutkan oleh Diah dan Hani. Yang pertama, cara menutup akun pendapatan. Kalian bisa menutup akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan juga mengkredit ikhtisar laba rugi, gitu ya. Kemudian untuk cara kedua, yaitu menutup akun beban. Nah, ini dilakukan dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi dan kemudian mengkredit akun beban. Selanjutnya, cara menutup ikhtisar laba rugi, yaitu dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi kemudian mengkreditkan akun beban. Yang terakhir, cara menutup akun prefer, yaitu dengan cara mendebit akun modal dan kemudian mengkreditkan akun prefer. Nah, ini adalah contoh dari jurnal penutup perusahaan M1 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Silahkan kalian cermati, kalian amati contoh dari jurnal penutup tadi. Oke? Ibu harap kalian paham semua ya mengenai jurnal penutup. Jadi, setelah kalian membuat jurnal penutup, tahap selanjutnya itu dalam siklus akuntansi, kalian itu kemudian akan menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Apa itu neraca saldo setelah penutupan? Neraca saldo setelah penutupan itu adalah neraca saldo yang disusun dari perkiraan-perkiraan bersaldo atau terbuka setelah penutupan akun sama dengan isi neraca, dan merupakan saldo awal setiap perkiraan untuk periode akuntansi berikutnya. Fungsi atau kegunaan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan itu adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode akuntansi berikutnya. Setelah semua akun nominal ditutup dan dipindahkan ke akun modal pemilik, maka langkah berikutnya dari siklus akuntansi yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance tadi. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu berisi akun-akun real saja, yaitu harta, utang, dan modal yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dengan kredit akun-akun besar setelah dilakukan penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini juga diperlukan sebelum proses akuntansi di periode berikutnya. Mengapa sih akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan? Alasannya, akun tersebut itu tidak dicatat karena sebelumnya saldonya kan telah dinolkan pada saat jurnal penutupan tadi dengan bantuan jurnal penutup yang telah dikerjakan tadi. Ini adalah contoh penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Jadi kalian lihat saldo yang ada di buku besarnya, kemudian kalian gantikan, kalian langsung ke neraca saldo setelah penutupan.
Ini contohnya, silahkan kalian cermati dan amati. Oke, sudah. Apakah kalian paham dengan pelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau paham. Oke, materi kita hari ini cukup sampai di neraca saldo setelah penutupannya. Contohnya itu. Oke, selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan salah satu dari kalian menyimpulkan materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Silahkan. Saya Bu, jadi hari ini kita belajar mengenai jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Jurnal penutup itu adalah jurnal akuntansi yang harus dibuat pada akhir periode untuk menjadikan akun-akun sementara menjadi bersaldo nol. Kalau neraca saldo setelah penutupan itu adalah laporan neraca yang dibuat setelah jurnal penutup. Tujuannya itu agar dapat memastikan total saldo yang ada dalam buku besar itu seimbang atau sesuai. Menyimpulkan. Oh iya, untuk agar kalian lebih paham lagi, Ibu memberikan tugas pada kalian. Tugasnya lewat Edmodo. Linknya ada di grup WA ya. Habis ini kirim setelah kita keluar dari Meet ini, akan Ibu share di grup WA tentang tugas kalian. Silahkan kalian kerjakan, tulis tangan, nanti di scan, kemudian dikumpulkan di Edmodo-nya. Oke? Dan untuk pengumpulannya 2 hari lagi, tenggat jamnya jam 12, jadi jangan sampai lupa mengumpulkan. Oke. Dan jangan lupa pelajari untuk materi selanjutnya ya. Oke, cukup sekian pertanyaan. Oke, cukup sekian. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, belum ada ya. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan kalian langsung tanya di grup ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, sudah cukup sekian materi hari ini. Ibu harap kalian mempelajari materi selanjutnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa belajar meskipun kita di masa yang seperti ini. Meskipun kita di masa pandemi, masa yang sulit. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.